Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man fil ardi ismuhu Muhammad wa fis sama ismuhu Ahmad. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu anugerah yang luar biasa, anugerah yang sangat agung, bahwa sampai detik ini, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang sangat agung, yaitu berupa taufik dan hidayah. Apa itu taufik? Taufik menurut ulama adalah saddu tariqis syarri wa tashilu tariqil khairi. Yang dimaksud dengan taufik adalah ketika Allah menghalangi kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Ketika Allah menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan, wa tashilu tariqil khairi, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam bahasa sederhana, taufik ini bermakna kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping taufik, Allah juga masih anugerahkan kepada kita sampai detik ini adalah hidayah, yang bermakna petunjuk. Ibarat kita ingin menuju suatu tempat, maka kita perlu arah atau petunjuk. Dalam hal ini, kita ingin menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita memerlukan hidayah. Dan keduanya, yaitu taufik dan hidayah, masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini, dan patut kita syukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan, kita tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu makan atau minum saja, tidak hanya sekedar menahan syahwat kita saja, tetapi juga kita belajar untuk menahan nafsu amarah atau emosi kita. Seringkali mungkin dalam pergaulan kita, seringkali dalam kehidupan kita, dalam sosial, dalam pekerjaan dan sebagainya, mungkin kita terjadi perselisihan atau debat yang mungkin memunculkan emosi atau amarah. Maka di bulan suci Ramadan perlu bagi kita mengontrol bagaimana kita menjauhi amarah, bagaimana mengontrol emosi kita agar puasa kita di bulan suci Ramadan mendapatkan nilai di sisi Allah. Ada beberapa cara agar dapat kita mengontrol emosi kita. Yang pertama adalah dengan kita mengingat bahwa emosi akan menimbulkan dampak yang buruk, akan menimbulkan dampak negatif. Di dalamnya nanti akan tercipta perselisihan, di dalamnya akan tercipta kebencian, di dalamnya akan tercipta ketidakakuran antar sesama. Karena ulama katakan, innal ghadaba miftahu kulli syarrin. Sesungguhnya marah itu atau emosi itu merupakan kunci dari setiap kejahatan. Marah merupakan kunci dari setiap keburukan. Maka tentunya ketika kita mulai tersulut emosi, kita kembali mengingat bahwa emosi memiliki dampak yang buruk, memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan kita bersama orang lain. Yang kedua, cara agar kita mampu mengontrol emosi adalah dengan mengingat betapa besarnya ganjaran dari Allah bagi orang yang mampu menahan emosi. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka surga bagimu. Tidak main-main, ganjarannya merupakan surga bagi orang-orang yang mampu mengontrol, menahan emosi, maka surga baginya. Ketika kita sedang marah, kemudian kita mencoba mengingat betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang sedang emosi, kemudian dia tahan, maka insya Allah emosi yang tadinya kita memuncak, insya Allah dengan mengingat ganjaran tersebut, kita akan mudah mengontrol kembali emosi kita. Cara yang ketiga adalah dengan kita memandang orang lain dengan pandangan ainur ridha. Apa itu pandangan ainur ridha? Pandangan penuh kasih sayang. Karena memang baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah beliau dengan rahmat, dengan kasih sayang. Bahkan beliau diutus karena rahmat, yaitu untuk rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini yang patut kita contoh, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang,
akan menguatkan hati kita bahwa ketika kita emosi, dengan kita memandang dengan rahmat, insya Allah emosi kita akan turun, emosi kita akan terkontrol, karena semuanya kita pandang dengan kasih sayang, semuanya kita pandang dengan cinta. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali juga sejalan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Setidaknya ada dua cara secara garis besar agar kita mampu mengontrol emosi. Ada dua pandangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pandangan beliau untuk mengontrol emosi adalah pertama ilm, dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu mengetahui betapa besar dosa yang didapat bagi orang yang selalu mengutamakan emosi, orang yang tak mampu menahan emosinya. Maka dengan dia selalu mengingat betapa besarnya dosa yang diberikan bagi orang yang emosi, maka disitulah dia mencoba untuk mengontrol emosi. Yang kedua adalah tidak hanya dengan mengetahui dampak buruknya, tetapi juga mengetahui ganjarannya, yaitu al-ilmu, mengetahui dengan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang mampu menahan emosinya. Maka dengan dua cara ini, yaitu masuk dalam kategori ilmu, mengetahui dampak buruknya, ilmu mengetahui ganjaran-ganjaran yang baik bagi mereka yang menahan nafsu atau nafsu amarah, maka akan membuat emosi tertahan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah tidak hanya dengan ilmu menahan emosi, juga dengan amal, bil amal. Amal yang seperti apa? Amal perbuatan kita ketika kita sedang marah. Yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah merupakan bagian dari rencananya syaitan, bagian dari sifatnya syaitan. Yang kedua, amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ketika marah agar mampu mengontrol emosi adalah dengan bil wudu, dengan kita berwudu. Karena marah berasal dari syaitan, syaitan terbuat dari api. Maka kita dinginkan dengan wudu. Dengan wudu mampu mendinginkan pikiran, mampu mendinginkan jiwa kita yang sedang menggebu untuk marah. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita melakukan amal perbuatan, yaitu mengganti posisi kita. Ketika kita posisinya sedang berdiri, maka kita ganti dengan duduk. Ketika kita marah sedang duduk, maka kita ganti posisinya duduk ke arah yang lain. Tentunya dengan berganti posisi akan merubah suasana hati kita yang sebelumnya emosi, akan mudah terkontrol emosinya. Begitulah beberapa yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana seorang muslim mampu menahan emosi. Maka jangan lupa, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, karena ketika kalian marah itu akan menimbulkan banyak sekali dampak buruk. Walakal jannah, dan bagi kalian adalah surga bagi yang mampu mengontrol emosinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Wallahu yuwafiquna bima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.